Sebagai olahraga paling populer di dunia, sepak bola banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Banyak tokoh sepak bola menjadi inspirasi para penikmatnya. Namun, tidak selamanya sepak bola cuma hadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Olahraga segelit bundar ini ternyata juga melahirkan tokoh-tokoh yang paling dibenci. Ada seorang presiden yang begitu dibenci karena terlibat skandal besar. Ada pemain yang dibenci karena terlalu arogan. Ada pula pelatih yang dibenci justru karena terlalu banyak gelar. Lalu siapa sajakah tokoh-tokoh sepak bola paling dibenci sepanjang sejarah ini? Di video kali ini, Starting Level List telah merangkum 8 tokoh paling dibenci sepanjang sejarah sepak bola. Luciano Moggi. Kasus Calciopoli barangkali merupakan kasus skandal terbesar yang pernah ada di dunia sepak bola. Sebagai orang yang berada di balik layar kasus tersebut, rasanya kita paham kenapa Luciano Moggi masuk dalam daftar ini. Moggi adalah dalang yang melakukan manipulasi terhadap wasit, dan hal itu pada akhirnya membuatnya dijatuhi hukuman. Pria yang dahulu menjabat sebagai Direktur Umum Juventus itu selalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus Calciopoli. Namun berdasarkan pengusutan, Moggi pada akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman harus membekam di balik jeruji besi selama 2 tahun dan 4 bulan. Beberapa orang percaya Moggi hanya kambing hitam atas kasus Calciopoli. Kendati demikian, bagi banyak orang lainnya, terutama fans rival Juve, Moggi tetap dipandang sebagai salah satu petinggi klub paling licik. Moggi yang sempat di-ban dari sepak bola sendiri, kini aktif menjadi pandit dan komentator. Sepp Blatter. Sepp Blatter mengemban jabatan sebagai Presiden FIFA dari tahun 1998 sampai 2015. Sayangnya, masa jabatannya berakhir dengan mengenaskan. Pria kelahiran 10 Maret 1936 itu dijerat kasus korupsi terbesar FIFA pada tahun 2015. Melansir Tempo, Blatter ketika itu dituduh melakukan penipuan, penyelewengan, serta pemalsuan dokumen. Maret 2025, melansir berbagai sumber, Blatter secara resmi sudah dinyatakan tidak bersalah. Namun, publik akan selalu mengingat salah satu kasus korupsi terbesar dalam dunia sepak bola itu. Penikmat sepak bola di seluruh dunia masih menganggap Blatter sebagai koruptor terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Pada 2015 sendiri, Blatter sempat mendapat sindiran langsung oleh komedian Simon Brodkin. Brodkin tiba-tiba masuk ke ruang konferensi pers FIFA lalu mengguyur Blatter dengan ratusan lembar dolar palsu. Aksi itu diketahui merupakan sindiran terhadap dugaan suap terkait penunjukan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022, yang merupakan salah satu dakwaan kasus korupsi FIFA. Jose Mourinho. Sudah tak mengherankan kenapa nama yang satu ini bisa masuk daftar. Ya, secara koleksi trofi, Jose Mourinho adalah salah satu yang terbaik. Namun soal jumlah haters, pelatih asal Portugal ini juga mungkin jadi yang terbanyak. Sifatnya yang belak-belakan dan ceplos-ceplos kerap membuat orang tak suka padanya. Satu kontroversi yang paling terkenal dari sosok Mourinho terjadi pada 2005 silam. Mo ketika itu menuduh wasit Urs Meier terlibat kong kali kong dengan pelatih Barcelona Frank Rijkaard. Dampak dari itu, Meier menerima sejumlah serangan yang kemudian membuatnya memilih pensiun. Volker Rudd yang kala itu menjabat sebagai ketua komite wasit UEFA menyerang balik Mourinho. Rudd bahkan terang-terangan menyebut Mo adalah musuh sepak bola ketika itu. Bertahun-tahun setelahnya, Mourinho kembali terlibat sejumlah kontroversi. Meski begitu, peraih 2 titel UCL itu tetap menjadi salah satu pelatih terbaik dunia. Luis Suarez. Nama penyerang asal Uruguay ini tak pernah absen dari jajaran penyerang top dunia. Meski statusnya kini sudah menjadi seorang legenda, tak dapat dipungkiri masa lalu Suarez masih membuatnya banyak dibenci. Terutama masa lalunya ketika masih merumput di Premier League bersama Liverpool.
Suarez pernah terlibat banyak kontroversi, menggigit pemain, rasisme kepada Patrice Evra, sampai aksi selebrasi diving di hadapan David Moyes. Tak berhenti di level klub, di level timnas Suarez juga tak pernah lepas dari kontroversi. Ia beberapa kali terlibat insiden nyeleneh, seperti handball sengaja di Piala Dunia 2010, sampai insiden gigitannya terhadap Giorgio Chiellini pada 2014. Di Barcelona, sosok Suarez lebih banyak disegani. Tapi bagi para fans lawan, penyerang asal Uruguay itu masih dipandang sebagai sosok kontroversial. Banyak orang masih mengecapnya sebagai tukang diving. Namun tetap semua itu tak mengubah statusnya sebagai salah satu predator lini depan terbaik dunia. Sergio Ramos. Jika sebelumnya ada mantan penggawa Barcelona, maka di daftar berikutnya ada ex-pemain Real Madrid Sergio Ramos. Bagi fans Madrid, Ramos adalah legenda. Tapi bagi banyak fans klub lain, Ramos adalah salah satu pemain paling menjengkelkan. Apalagi buat fans yang langsung berseberangan Barcelona. Ramos adalah salah satu kolektor kartu terbanyak di antara para pemain Eropa. Maret 2025, Ramos tercatat sudah mengantongi 30 kartu merah sepanjang karirnya. Ia sendiri tampaknya sudah familiar dengan kartu, terutama kartu merah. Gayanya yang agresif membuatnya lekat dijuluki salah satu pemain pengguna dark arts. Ramos sendiri tampaknya tak risau dengan statusnya. Bahkan bicara soal kartu, ia juga tampaknya sudah merasa kalau kartu adalah teman dekatnya. Pada Maret 2025, Ramos yang mendapat kartu merah melawan Pumas UNAM berkelakar. Jelas aku tak bisa meninggalkan liga tanpa kartu merah. Sudah +3 dan masih lanjut, tulis Ramos di medsosnya kala itu. Cristiano Ronaldo. Menjadi seorang pesepak bola hebat, apalagi sampai menyandang status sebagai salah satu orang paling terkenal, adalah sebuah risiko besar. Itulah yang didapat Cristiano Ronaldo. Di satu sisi banyak yang mengaguminya sebagai pemain terbaik dunia, tapi di sisi lain banyak juga orang yang membencinya. Ronaldo adalah pemain yang lekat dengan citra pekerja keras. Namun, citra sebagai seorang pekerja keras juga membuatnya banyak dilabel sebagai sosok yang arogan. Selain itu, Ronaldo juga dikenal sebagai pemain yang ngambekan. Sudah banyak kasus yang membuktikan sifat Ronaldo yang dibenci banyak orang itu. Kasus di Al Nassr adalah contoh paling anyar. Ronaldo diketahui sempat ngambek gara-gara ia merasa Al Nassr diperlakukan tidak adil oleh investor utama klub PIF Saudi. Kasus ini tentu bukan satu-satunya kasus Ronaldo ngambek. Sebelumnya, ia juga pernah ngambek di klub-klub lain yang pernah ia bela. Termasuk ngambek di Manchester United yang membuatnya berselisih dengan Erik ten Hag. Diego Maradona. Seperti halnya Ronaldo, Diego Maradona juga merupakan salah satu bintang terbaik sepak bola. Ada jutaan manusia yang menjadikan Maradona sebagai panutan. Namun tak sedikit pula yang membenci sosok kelahiran 30 Oktober 1960. Apalagi masyarakat Inggris yang pernah dirugikan lewat insiden gol tangan Tuhan. Kita semua tahu kalau gol tangan Tuhan milik Maradona adalah salah satu gol paling ikonik sepanjang sejarah. Namun yang membuat gol itu ikonik justru adalah karena prosesnya yang kontroversial. Maradona dicap curang karena jelas-jelas ia dengan sengaja menyentuh bola dengan tangannya. Di luar gol tangan Tuhan, sosok Maradona juga dikenal punya sisi gelap di luar lapangan. Ikon timnas Argentina masa lampau itu dikenal sebagai pemain yang bermasalah di luar lapangan. Ia pernah terjerat narkoba hingga kasus-kasus kriminal lain. Meski rasa benci dari segelintir orang masih ada, mayoritas kebencian itu kini telah berganti menjadi rasa hormat seiring kepergian Maradona untuk selamanya. Sir Alex Ferguson. Menjadi sosok hebat artinya juga harus siap menjadi sosok yang banyak dibenci. Hal itu juga terjadi pada sosok manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson. Jelas tak ada orang yang meragukan kehebatannya. Puluhan gelar bersama MU menjadi bukti sehebat apa Sir Alex. Namun kehebatan itu jugalah yang membuatnya banyak dibenci.
Meski ada banyak orang yang sepakat kalau Sir Alex adalah salah satu manajer terhebat, tak sedikit orang yang justru membencinya. Bahkan di era kini ada segelintir orang yang merasa Sir Alex adalah pelatih overrated. Beberapa orang merasa Sir Alex tidak pandai secara taktik, hanya unggul dalam hal memotivasi pemain. Di sisi lain, seperti disebut di awal, ada alasan penting mengapa Sir Alex menjadi salah satu manajer paling dibenci. Di masa jayanya, Sir Alex mendominasi Premier League. Hampir tak ada tim yang bisa melengsarkan United ketika itu. Dominasi yang terlalu besar itulah yang membuat Sir Alex akhirnya banyak dibenci para rival. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Setujukah dengan daftar 8 figur paling dibenci dunia sepak bola dalam video ini? Terima kasih dan sampai jumpa.